Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu ya. Fadil, silakan pimpin. Sebelum belajar membalas kita berdoa supaya agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau bertanya pembelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu yang lalu? Coba tunjuk tangan. Ada? Ya. Bilangan biner, Pak. Apa itu bilangan biner? Ada yang tahu? Coba si Bunga. Bilangan biner adalah sistem bilangan yang menggunakan dua simbol saja, yaitu angka 0 dan 1, untuk menyatakan suatu nilai. Oke, berarti bilangan biner itu antara 0 dan 1. Nggak ada 9, 10, nggak ada. Kalau desimal baru dari 0 sampai 9. Oke, berarti masih ingat kalian pelajaran minggu lalu ya? Sebelum memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Dimohon berdiri. Silakan. Di sana aku berdiri, jadikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup aku, hidup aku, bangsaku, rakyatku semua. Aku jiwanya dan badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, duduk kembali. Oke, selanjutnya saya absen sebentar ya. Faras hadir ya. Farel, Tiara, Natalia, Okta, Evi, Angga, Bagus, Aldi, Bunga, Sasa, Marta, Aura, Citra, Ragil, Wildan, Fadil, Dimas, Ezra, Ruli. Oke, hadir semua ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang mau kita pelajari adalah tentang pembuatan from
KA atau Artificial Intelligence dan coding sebenarnya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu merumuskan sebuah masalah atau ide proyek sederhana yang relevan dengan jurusannya. Yang kedua adalah peserta didik mampu merancang super prompt atau prompt yang bagus, yang spesifik dan kompleks untuk mengarahkan KA. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menghasilkan sebuah produk digital berupa itu teks, visual, atau kombinasi sebagai hasil dari proyek mini kalian nanti. Yang keempat adalah peserta didik mampu melakukan refleksi mendalam terhadap proses kerja, termasuk evaluasi kritis terhadap hasil KA dan pertimbangan etis. Selanjutnya adalah ini ada pertanyaan. Yang pertama adalah bayangkan kalian ada seorang graphic designer. Bagaimana KA atau AI bisa membantu kalian merancang logo dalam waktu 5 menit? Pertanyaan pertama, ada yang bisa jawab? Oke, Natalia. AI bisa membantu desainer merancang logo dalam 5 menit dengan cara memberi ide cepat, menghasilkan beberapa konsep visual instan, menyediakan variasi warna atau font, lalu desainer tinggal memilih dan menyempurnakan hasilnya. Oke, tepuk tangan dulu. Yes. Ya. Oke, yang kedua, jika AI atau KA bisa membantu karya seni, apa karya itu masih bisa disebut kreatif? Ada yang, oke, Ya, karena seni dan AI bisa disebut kreatif, tapi bentuknya berbeda. Kreativitas AI lahir dari pengolahan data dan pola yang sudah ada. Sementara kreativitas manusia muncul dari pengalaman, emosional, dan imajinasi. Jadi, AI kreatif dalam arti teknis, tetapi tetap manusia yang memberi makna dan konteks pada karya tersebut. Oke, berarti peran manusia itu tidak hilang ya, walaupun AI itu sangat berkembang, sangat maju. Yang ketiga, menurut kalian, apa yang membuat hasil karya AI terasa kurang jika dibandingkan dengan karya manusia? Yang bisa jawab? Bagus? Hasil karya AI sering terasa kurang dibandingkan karya manusia karena minim emosi dan pengalaman pribadi, tidak ada sentuh rasa, cerita hidup, atau perspektif unik, cenderung generik, berbasis pola data, sehingga tidak terasa mirip atau tidak orisinal, kurang konteks budaya dan nilai, sulit menangkap makna mendalam yang biasanya hadir dalam karya manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya pengertian kecerdasan artifisial atau KA atau AI sama. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin belajar, berpikir, dan melakukan tugas layaknya manusia. Berarti di sini ini adalah mesin yang bekerja. Kalau misalnya mesin, kalau nggak ada yang mengoperasikan, berarti dia nggak akan bekerja. Yang kedua adalah KA dapat membantu dalam berbagai bidang, pendidikan, seni, kesehatan, industri, hiburan, hingga bisnis. Banyak kegunaannya. Lanjut. Tujuan penggunaan KA: meningkatkan efisiensi, yaitu mempercepat pekerjaan yang biasanya lama. Misalnya kalian nih mau ngedesain sebuah logo nih, pusing kalian, apa ya idenya ya? Tinggal kalian ketik aja di AI, GPT atau Gemini dan lainnya. Dengan kalian ketik, saya buntu nih, saya mau ide kreatif tentang logo pentas seni misalnya. Itu nanti muncul tuh beberapa tuh. Tuh langsung muncul. Nah, tinggal kalian pilih, terus
Tinggal kalian pilih mana yang bagus. Terus yang kedua adalah mendukung kreativitas, memberi ide, inspirasi, atau alternatif solusi. Yang tadi saya bilang. Yang ketiga adalah mempermudah akses informasi, menjawab pertanyaan, merangkum, atau memberi penjelasan. Tapi tidak semua AI itu benar. Ya, jangan pula kalian nanti ada tugas dari sekolah misalnya, tugas PKN misalnya, suruh buat, biasanya apa tugas PKN itu? Kalian ngetik aja di AI itu, buatkan saya tugas PKN tentang makalah perjuangan misalnya. Langsung kalian copy, langsung kalian print, itu nggak bisa ya kayak gitu ya. Harus kalian baca dulu, harus kalian telaah dulu. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas, membantu dalam analisis data, perancangan, dan evaluasi. Oke, etika penggunaan. Etika penggunaan AI. Yang pertama adalah kejujuran. Nyatakan bila karya dibuat dengan AI. Nanti kalian buat dengan AI, dibilang buat sendiri gitu. Ini saya yang buat kok. Dibuat di bawahnya itu tulisan kalian. By, bagus misalnya. Nggak boleh ya. Keamanan data. Jangan memasukkan informasi pribadi atau rahasia penting. Menurut kalian apa informasi yang penting di kalian? Kalian udah punya nick kan? Sebagian ada yang udah punya KTP? Belum? Nah, nick itu adalah penting ya. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tetap cek hasil KA atau AI. Jangan langsung percaya 100%. Harus dicek lagi. Yang keempat adalah keadilan. Hindari penggunaan KA untuk mencontek, menyebarkan hoax, atau manipulasi. Yang kelima adalah kreativitas manusia. Jadikan KA sebagai alat bantu, bukan mengganti ide manusia. Cuman alat bantu. Manfaatnya di bidang pendidikan. Bisa membuat soal, ringkasan materi, media pembelajaran interaktif. Di bidang seni atau desain, bisa kalian buat ide logo, ilustrasi, desain grafis, musik. Bidang bisnis, analisis pasar, chatbot, layanan pengguna, perancangan keuangan. Di bidang kehidupan sehari-hari, rekomendasi film, musik, dan lain sebagainya. Risiko dan batasan KA atau AI. Hasil KA tidak selalu sempurna. Ada batasan-batasan yang harus dipahami. Yang pertama adalah kebenaran data. Yang kedua adalah apa? Orisinalitas. Karya KA bisa mirip dengan karya yang sudah ada. Kenapa seperti itu? Karena AI atau KA itu membaca data yang sudah ada. Misalnya kita cari nih pengertian coding misalnya. Itu yang muncul data yang sudah ada, ditarik data itu. Dimunculkan ke kalian gitu. Kalau data yang nggak ada nggak bisa. Kurangnya emosi atau makna. Tidak bisa menggantikan pengalaman manusia. Nah, ini sangat nggak bisa nih. Ketergantungan. Jika terlalu bergantung, bisa mengurangi kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Itu yang terjadi di kita sekarang ini. Contoh penggunaan KA yang baik. Yang pertama adalah membuat draft laporan, lalu diperiksa dan disempurnakan oleh manusia. Yang kedua, oke. Yang ketiga adalah buat media. Yang keempat, nah, ini contohnya yang kurang baik. Bukan untuk mencontek ujian. Nanti kalian ujian, kalian salin soal itu masuk ke dalam AI. Itu banyak ya. Bukan untuk menyebarkan informasi palsu. Bukan untuk plagiat karya orang. Oke. Ini ada
sebuah tayangan video. Silakan kalian lihat dan nanti kalian cermati. Benar, ratusan ribu pekerjaan dilakukan dengan artificial intelligence. Sekarang salah hal berpikir karena AI itu lebih menyeramkan karena sudah ada di khusus. Tapi misalnya AI melakukan jawabannya yang terlalu banyak khusus dari video ini karena kalau harusnya main-main dulu gimana cara konferensi kalau di manusia kalau boleh masuk sosial media untuk bisa memanipulasi masa secara massal nanti beberapa hal spekulasi tapi topik itu AI nggak bisa menggunakan harus mencari misalnya data-data mana yang kalian butuh seperti itu. Baru yang ketiga yang judul yang tidak bermata dulu tapi bisa tentang topik saya yaitu critical thinking. Oke. Oke ya. Ada yang bisa nanggapi? Satu orang. Apa yang kalian dapat dari video itu? Nggak ada? Apa? Oke. Cara berpikir menggunakan oke, sip. Oke, sekarang kalian duduk per kelompok yang sudah dibagi minggu kemarin. Nanti ada yang kalian mau kerjakan di sini. LKPD. Silakan duduk berkelompok. Angkat kursinya. Jangan ribut. Ini. Sip. Silakan kalian pikirkan dari kelompok kalian masing-masing. Kalian mau buat from apa? Misalnya mau buat from aku mau buat inilah logo dari AI. Aku mau buat script dari AI. Oh, aku mau manipulasi foto lah dari from AI. Boleh. Silakan dipikirkan sekarang. Hasil diskusi kalian tulis di sini ya, di LKPD ini ya. Tuh, boleh. Kelompok 2. Ini kelompok 3. 4 ya. Silakan didiskusikan kelompok masing-masing. Apa? Nama kelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanya ya. Ini kelompok 2 mau buat apa? Buat script. From video ya? Iya, Pak. Video, Pak. Ini kelompok 1 mau buat apa? Apa? Logo ya? Oke. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 apa? Ini cara bentuk hasilnya, Pak. Soalnya ini. Iya. Nih. Kalian buat apa? Oh, manipulasi. Sip.
Nanti hasil dari AI kalian kirim ke saya ya. Dari saya apa? Pak, saya mau membuat logo tuh. Ya, Aplikasinya pakai aplikasi apa? pakai from ini, Gemini aja. Ini kelompok ini buat apa? Coba. Oh, buat video. From video ya. Ini apa ya? Coba. Udah? Ada yang udah siap? Udah? Kalau udah selesai, lanjut presentasi kita. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju? Natalia, oke. Maju ke depan ya, satu orang aja ya. Hasilnya logo ya, ini hasilnya ya. Oke. Logo kan? Ini hasilnya. Yuk maju. Silakan. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Proyek yang dipilih yaitu membuat from logo. Tujuan proyek yaitu untuk membuat logo yang mencerminkan identitas, visi, dan nilai dari organisasi atau produk atau acara. Logo yang dihasilkan diharapkan memiliki desain yang sederhana namun bermakna, mudah dikenali serta dapat digunakan pada berbagai media atau digital maupun cetak. Ini formnya gimana? Kok bisa menghasilkan ini? Bisa menghasilkan itu dengan cara yaitu buat logo untuk acara pentas seni sekolah dengan tema keberagaman budaya, gunakan warna cerah, simbol panggung dan musik, desain friendly dan penuh semangat anak muda. Oke. Dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, bagus. Apakah hasil sudah sesuai yang diharapkan? Jawabannya, sebenarnya sudah mendekati harapan kami kelompok 1, tetapi masih ada beberapa yang harus dibenahi atau diedit sedikit.
Mungkin kita kan di daerah Riau, ya perlu diedit baju dari logo tersebut, diedit menjadi baju daerah Riau barangkali. Oke. Beri tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf semuanya. Terima kasih. Oke. Kelompok siapa lagi maju? Oh, buat skrip ya? Udah dikirim tadi? Ya, Pak. Skrip produk iklan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil proyek mini kami. Proyek ini pilih membuat from script video iklan. Tujuan proyek ini bertujuan untuk menghasilkan skrip video iklan yang kreatif, menarik, dan persuasif agar dapat memperkenalkan serta mempromosikan produk kepada target audiens secara efektif. Skrip yang dibuat harus singkat, jelas, mudah dipahami, dan mampu menonjolkan keunggulan produk sehingga dapat meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen. Udah? Ya, Pak. Ini hasil skripnya. Ya, Pak. Berdurasi 30 detik. Oke. Ada yang mau bertanya kelompok lain? Kami Oke. dari kelompok 1 ingin bertanya, apa masalah yang ditampilkan di awal iklan? Remaja yang sedang nongkrong tiba-tiba kehausan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 atau kelompok 4, silakan. Kelompok 3 manipulasi ya. Pegangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Perkenalkan, nama saya ini ya. Bunga, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Proyek yang dipilih yaitu membuat manipulasi foto menggunakan from KA. Tujuan proyeknya adalah proyek ini bertujuan untuk menghasilkan karya manipulasi foto yang kreatif dan bermakna dengan memanfaatkan teknik pengeditan digital atau kecerdasan artifisial. Manipulasi foto dilakukan untuk menyampaikan pesan visual yang unik, memperindah tampilan, atau menciptakan efek imajinatif sehingga foto memiliki nilai estetika dan komunikatif yang lebih tinggi. Sudah? Sudah, Pak. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, Zra, silakan. Pengeditan foto biasanya berujuk pada penyesuaian dasar seperti kecerahan, kontras, saturasi, atau memotong. Ini adalah proses non-destruktif yang bertujuan meningkatkan kualitas visual tanpa mengubah esensi foto. Sementara itu, manipulasi foto melibatkan perubahan yang lebih signifikan dan kreatif, seperti menggabungkan beberapa gambar, menghapus objek, atau menciptakan elemen yang tidak ada di foto asli. Manipulasi lebih mengarah pada penciptaan sesuatu yang baru dari gambar awal. Oke, ada yang bertanya lagi? Nggak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok siapa? Ezra ya? Silakan maju. Dia tentang ya. Dalam videografi. Oke. Lanjut. Kalau kan saya perwakilan dari kelompok 4,
proyek kami adalah membuat form video di Flyclick. Tujuan proyek kami adalah proyek tersebut digunakan untuk mendukung pembuatan konten video, presentasi, maupun media pembelajaran agar lebih menarik, mudah dipahami, serta komunikatif. Tujuan utamanya adalah supaya lebih cepat menghasilkan sebuah video. Oke, ini hasilnya. Ya, Pak. Coba kita lihat dulu ya hasilnya. Gerakan kamera mempunyai impak yang besar terhadap penghayatan penonton. Pergerakan kamera boleh melibatkan panning, tilting, Sebentar ya. dalam videografi. Setiap pergerakan kamera mempunyai impak yang besar terhadap penghayatan penonton. Pergerakan kamera boleh melibatkan panning, tilting, dolly, dan zoom yang masing-masing memberikan rasa yang berbeda. Panning adalah pergerakan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya yang sering digunakan untuk mengikuti subjek. Tilting, di sisi lain, melibatkan pergerakan kamera ke atas dan ke bawah, memberikan fokus kepada objektif tertentu. Dolly adalah pergerakan kamera yang datang lebih dekat atau menjauh dari subjek, mencipta sensasi kedalaman. Zoom in dan zoom out boleh memberikan perubahan fokus dengan cepat, membawa penonton lebih dekat ke subjek atau menjelaskan konteks yang lebih besar. Menggunakan kombinasi pergerakan ini dengan bijak dapat meningkatkan naratif visual. Sebaiknya, pergerakan kamera harus sejalan dengan mood dan tema video. Misalnya, pergerakan yang lembut dan perlahan dapat memancarkan suasana tenang. Sebaliknya, pergerakan yang cepat dan mendebarkan boleh mencipta ketegangan dan adrenalin. Line yang baik perlu diambil sebelum merekam untuk memastikan pergerakan kamera menyokong cerita. Penggunaan alat bantu seperti gimbal dan slider boleh membantu mencipta gerakan yang lancar. Penting juga untuk mempertimbangkan komposisi dan sudut pengambilan semasa melakukan pergerakan. Dengan latihan dan eksperimen, penggiat video boleh meningkatkan kemahiran mereka dalam pergerakan kamera. Akhirnya, pergerakan kamera yang baik akan menjadikan video lebih menarik dan memikat perhatian penonton. Oke. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Natalia, ya. Tools atau fitur Flyclick apa yang kamu manfaatkan dalam pembuatan form ini? Kami memanfaatkan template interaktif, animasi teks, transisi slide, dan fitur upload gambar. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semuanya karena udah maju ya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran hari ini? Satu orang aja, ya, Natalia. Saya dari Apa? kelompok 1 akan menyimpulkan prompt yang tepat, hasil yang tepat, semakin jelas dan terarah instruksi yang diberikan ke AI semakin relevan dan berkualitas hasil yang diperoleh. Oke. Selanjutnya, karena kalian berdiskusi tadi kan, capek, nampaknya banyak yang ngantuk, matanya merah-merah. Kita peregangan sebentar ya, ice breaking ya. Berdiri semuanya. Oke. Gerak ya, biar nggak ngantuk. Oke, teman-teman. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah
KA adalah alat bantu yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan etis dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah hasil terbaik muncul dari kolaborasi KA dan yang ketiga adalah penggunaan yang baik harus bukan manfaat, kejujuran dan tanggung jawab sosial. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita masuk ke materi logika dan algoritma. Silakan Ananda semua cari materinya, nanti kita pelajari di minggu depan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.